Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwan fiddin, Bapak-bapak sekalian, akhwat wal ummahat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat afiah, nikmat diberikan kesempatan, dan juga nikmat terbesar Allah Subhanahu wa taala masih tetapkan keimanan kita di atas Islam, dan juga kita diberikan taufik untuk terus berada di atas ketaatan. Allah berikan taufik, nikmat taufik kepada kita sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang berbarokah ini untuk kembali membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Kemudian salat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat beliau, keluarga, dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Insyaallah dengan minta pertolongan kepada Allah, sebelum memulai hadis ini senantiasa kita saling mengingatkan untuk berusaha mengikhlaskan hati-hati kita ketika di majelis, baik itu yang berbicara dan juga yang mendengarkan. Sebisa mungkin kita hadirkan hati kita mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, meniatkan untuk mengharapkan wajah Allah, meniatkan juga agar dosa-dosa yang kita kerjakan Allah ampuni, baik yang kita sengaja ataupun tidak, yang Allah ampuni, dan juga kita berharap diberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Karena orang yang masuk ke dalam dunia ilmu, orang yang menghadiri majelis, menghadiri kajian itu banyak, ya. Orang yang menghadiri kajian, memasuki dunia ilmu itu banyak. Namun kata para ulama, yang bahagia itu cuma sedikit, ya. Yang bahagia itu cuma sedikit. Di antaranya, kenapa mereka tidak bahagia? Karena mereka tidak memperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu, adab-adab dalam bermajelis, ya. Di antaranya, adab yang paling agung adalah menghadirkan hati, meniatkan, mengikhlaskan hati untuk menuntut ilmu syar'i, mengharapkan wajah Allah, agar Allah Subhanahu wa taala meridhai kita di setiap langkah kita dalam menjalani kehidupan. Taib, ikhwan fiddin, azakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan hadis yang ke-19, ya, berkaitan dengan temanya apa? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Taib. Qala Muhyiddin Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala an Abil Abbas Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu anhuma qala, dari Abul Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, dulu aku pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu hari, ya. Dulu di suatu hari aku pernah ada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi berkata kepadaku, ya gulam, ya. Apa kalau bahasa kita itu apa, kalau anak kecil itu nak, ya, atau apa misalnya anak kecil misalnya gitu, ya. Jangan wahai anak kecil, ya. Kalau wahai anak kecil terlalu ini, ya. Nak, gitu kan, di belakang ini kan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak, inni uallimuka kalimatin, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat, ya, beberapa kata, ya. Kalimat di sini bukan kalimatun yang dalam bahasa Arab yang artinya kosakata, tapi kalimat di sini adalah apa? Jumlah mufidah, ya, kalimat. Kalau kalimatun kan itu kosakata kan? Mufradat kan? Kalimatun. Nah, kalau jamaknya kalimat. Nah, tapi kalimatun di sini itu maknanya jumlah mufidah, ya, kalimat. Nah, kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Baik, jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah.
Wa'lam, ketahuilah, annal ummata, bahwasanya seluruh manusia, seluruh umat, law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in, kalau sekiranya mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu. Baik. Berarti law di sini berfaedah apa, ikhwan? Nah. Berfaedah apa di sini, Pak Ferry? Law-nya di sini. Law. Sudah lewat ya pekan kemarin kan? Kan ada 6 jenis kan? Nah, law di sini bermakna apa itu? Arif, ingat? Ayo, kawan tuh, Ustaz Satria mungkin masih ingat? Hah? Lupa. Kan sudah ada wa'lam di situ. Berarti dia mau mengabarkan. Berarti law di sini bermakna pengabaran. Seperti itu. Taib. Jadi bukan law yang bermakna putus asa atau apa kalau sekiranya gitu. Tapi lawnya di sini bermakna pengabaran. Taib. Law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in. Kalau sekiranya seluruh umat berkumpul untuk memberikan manfaatmu dengan sesuatu, ya, untuk memberikan sesuatu manfaat kepadamu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Qad katabahu lak. Mereka sama sekali tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali dengan apa? Dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan kepadamu. Jadi meskipun seluruh umat berkumpul memberikan manfaat, ya, kalau Allah tidak takdirkan, ya tidak bisa, ya. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in, dan kalau sekiranya dan jika seluruh umat berkumpul untuk memudaratkanmu dengan sesuatu atau untuk memberikan sesuatu kemudaratan kepadamu, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik, maka mereka sedikit pun tidak akan bisa memudaratimu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan atasmu. Rufi'atil aqlam, karena pena-pena takdir itu telah diangkat. Wajaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran takdir itu telah kering, ya. Jadi sudah tercatat semuanya, ya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih, ya. Al-Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Baik. Kemudian dalam riwayat yang lain dan juga diriwayatkan selain Al-Imam Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha tajidhu amamak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah akan ada di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi fir rakhai ya'rifka fisyiddati. Nah, ini perhatikan ikhwan. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kenalilah Allah dalam keadaan lapang, niscaya Allah akan mengenalimu dalam keadaan sulit. Wa'lam, ketahuilah, annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah bahwa apa saja yang tidak ditakdirkan atau yang meleset bagimu, maka itu tidak akan mengenaimu. Atau kalau kita katakan, apa saja yang tidak ditakdirkan untukmu, maka tidak akan terkena untukmu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, dan apa saja yang telah ditakdirkan akan menimpamu, sama sekali tidak akan meleset darimu. Wa'lam annan nasra ma'as sabri. Ketahuilah bahwasanya pertolongan itu bersamaan dengan sifat sabar. Wa annal faraja ma'al karbi, dan bahwasanya jalan keluar itu bersamaan dengan kesulitan, ya. Wa anna ma'al usri yusra, dan bahwasanya bersama kesulitan itu ada kemudahan, ya. Bahwasanya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Baik. Di sini disebutkan ihfazillah. Perhatikan ikhwan fillah azakumullah. Ihfazillah ay ihfaz hududahu. Jagalah batasan-batasan Allah. Wa huquqahu, jagalah hak-hak Allah. Dan hak Allah yang paling terbesar apa? Tauhid, ya. Hak Allah yang paling terbesar adalah tauhid. Wa awamirahu, jagalah perintah Allah. Perintah Allah yang paling besar adalah tauhid. Wa nawahiyahu, ya. Dan jagalah apa? Jagalah larangan-larangan Allah. Jangan sampai engkau melanggar larangan-larangan Allah. Wa dzalika bimtitsalil awamiri, yang demikian dengan melaksanakan perintah-perintah, wajtinabin nawahi, dan menjauhi berbagai jenis larangan. Di antaranya maksud dari ihfazillah, fala yatajawazu ma amara bihi
wa adzina fihi ila ma naha anhu. Jangan engkau melampaui apa yang telah Allah perintahkan dan Allah izinkan padanya, melampaui, melebihi sampai kepada apa yang Allah larang. Ya. Jadi misalnya kita ambil contoh begini, ya kan dilarang, jangan engkau melampaui batas dalam mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan apa yang telah Allah izinkan untuk dikerjakan, ya, sampai melampaui batas sampai pada tahap apa yang Allah larang. Ya, kita ambil contoh misalnya, ya, perkara yang Allah perintahkan. Ya, misalnya kalau misalnya ada orang meninggal, disyariatkan kita untuk bertakziah, menghibur, ya kita menghibur, ya kita hibur, jangan bersedih, ya, datang, ya bahkan sebagian riwayat dikatakan buatkan makanan untuk keluarga yang ditinggalkan, saya begitu. Ini diperintahkan, ini syariatkan. Jangan sampai melampaui batas, bikin acara-acara yang tidak disyariatkan. Nah, berarti itu sama saja tidak menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi cukup perintahkan apa yang disyariatkan. Misalnya misalnya disyariatkan ya zikir pagi petang misalnya. Baca tiap pagi dan sore baca ayat kursi dan 3 kul misalnya, masing-masing 3 kali, kecuali ayat kursi 1 kali, ya. Nah, jangan melampaui batas, ya. Baca qul huwallahu ahad 1000 kali misalnya, dengan niat agar diberikan rezeki, diberikan kesehatan, lancar usaha misalnya. Nah, ini sudah melampaui batas dari apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah syariatkan, apa yang Allah izinkan. Seperti itu. Paham ini, ikhwan? Taib. Kemudian ihfazillah yahfazka, niscaya Allah akan menjagamu. Maksudnya apa ini? Yahfazka, bahwasanya orang yang menjaga batasan-batasan Allah, wara'a huquqahu, dan memperhatikan hak-hak Allah, hafizahullahu, maka niscaya Allah akan jaga dia. Ya, hafizallahu lil abdi fi dunyahu kahifdhihi fi badanihi. Perhatikan ikhwan, apa saja penjagaan Allah untuk hamba ketika dia menjaga hak-hak Allah. Allah akan menjaga seorang hamba di dunianya, maksudnya di dunia, seperti menjaga badannya, wa waladihi, menjaga anak-anaknya, keturunannya, wa ahlihi, menjaga keluarganya, wa hifdhihi fi imanihi wa dinihi, dan Allah akan menjaga dia dalam imannya dan agamanya. Baik. Jadi ini Masya Allah syarahnya disebutkan perkara yang khusus terlebih dahulu, baru perkara yang umum, ya. Dijaga imannya, baru dijaga agamanya. Ya. Karena ada orang yang dijaga agamanya tapi rusak imannya. Ya. Ada orang yang dijaga agamanya tapi imannya rusak, gitu. Seperti itu. Baik. Nah ini. Tajidhu tujahak, ay amamaka, ada di hadapanmu. Faman hafidha hududallahi wajadallaha ma'ahu yansuruhu. Nah ini yang pertama. Siapa yang menjaga batasan-batasan Allah, niscaya dia akan mendapati Allah bersamanya, dalam keadaan Allah menolongnya. Allah senantiasa menolongnya. Wa yahfazuhu, Allah senantiasa menjaganya. Wa yuwaffiquhu, Allah berikan dia taufik. Ya Allah, ini ya. Taib. Dan diberikan taufik ini umum ya, umum sekali ya. Entah diberikan taufik dalam beramal, diberikan taufik meninggalkan maksiat, diberikan taufik untuk menjalankan sunnah, diberikan taufik mengenal hidayah, dan lainnya. Taib. Wa yusaddiduhu, bukan hanya diberikan taufik, dikokohkan dia. Dikokohkan dengan apa? Hidayah itu. Wa yusaddiduhu, dikuatkan dia. Taib. Di dalam sebuah riwayat Nabi SAW mengajarkan kepada Ali bin Abi Thalib doa, ya. Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku dan kokohkanlah aku di atas hidayah tersebut. Baik, doa yang ringkas tapi efeknya ini berkepanjangan, ikhwan. Efeknya berkepanjangan. Memang ringkas dia. Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku dan kokohkan aku. Baik. Ada orang diberikan hidayah tapi tidak kokoh dia. Ya. Sudah dapat hidayah, akhirnya kembali lagi ya, kembali lagi dia. Karena apa? Tidak kokoh, tidak diberi kekuatan dia. Seperti itu. Oh, yang penting saya sudah dapat hidayah, sudah ikut kajian, sudah kenal ustadz misalnya. Tapi belum tentu ya kokoh, ya. Taib. Nah, kemudian
Di situ dikatakan ta'arraf ilallahi fir rakhai. Kenalilah Allah dalam keadaan lapang. Maksudnya apa ini? Dalam keadaan lapang ai bimulazamati taatihi. Dengan terus-menerus mengerjakan ketaatan kepadanya. Mengerjakan kewajiban-kewajiban. Jadi kalau kita lihat ada orang yang masih salat 5 waktu, hakikatnya dia terus berusaha mengenal Allah itu, mengingat Allah. Ya. Taib, salat 5 waktu, mengerjakan sunnah. Taib, wajtinabi ma'siyatihi, dan menjauhi maksiat. Dia menjauhi maksiat, sama hakikatnya dia terus mengenal Allah. Ya'rifka fi syiddati. Ya, niscaya Allah akan apa? Akan mengenalimu dalam keadaan sulit. Apa maksudnya mengenalimu? Ai bitafrijiha anka. Dengan menghilangkan kesulitan itu, memberikan jalan keluar atas kesulitan itu bagimu. Diberikan jalan keluar dia. Ya, dalam ayat disebutkan apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan dia jalan keluar. Baik. Kemudian ma yustafadu minal hadis, faedah yang bisa kita petik dari hadis. Yang pertama, jawazul irdafi ala dabbati idza ataqathu, ya. Jawazul irdafi ala dabbati idza ataqathu. Bolehnya membonceng di atas, ya, hewan yang bisa apa? Dikendarai, dabbah, hewan berkaki 4, maksudnya berkaki 4 yang bisa dikendarai seperti kuda, keledai, ya. Atau sapi mungkin, ya. Idza ataqathu, jika hewan itu mampu. Jangan hewan yang sudah kekurusan dipaksa bawa muat pasir. Ya, antum pernah lihat itu? Hah? Pernah? Anak pernah juga lihat itu. Sudah kekurusan kayak itu hewan tidak dikasih makan, ya. Sampai sudah bengkok itu gerobaknya itu, ya. Ya Allah. Taib, boleh dia boleh dia digunakan dibuat bonceng, ya. Tapi kalau dia masih mampu, sampai itu kalau antum lihat dia punya kaki-kaki itu sudah gemetar-gemetar, ya. Itu hewan itu, ya. Taib, yang kedua, azimu tawadu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu ardafa ibn Abbasin radhiyallahu anhuma khalfahu ala dabbatihi. Begitu agungnya ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau membonceng Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di belakang beliau di atas hewan tunggangan beliau, ya, hewan tunggangan beliau. Beliau membonceng. Kemudian yang ketiga, yan bagi lil muallimi, sepatutnya bagi pengajar, taib, an yadhkura lil muta'allimi annahu yuridu an yu'allimahu. Taib, boleh dibaca an yuzakkira, boleh an yadhkura. Yadhkura sebenarnya. Sepatutnya bagi seorang pengajar, dia mengingatkan atau menjelaskan, menyebutkan kepada orang yang diajar bahwasanya dia, si pengajar ini ingin mengajarinya. Taib, disampaikan, ya, ini, ya, saya ingin sampaikan ke antum, saya ingin ajarkan ke antum. Apa itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni uallimuka kalimatin. Ini maksudnya ini. Saya akan mengajarimu beberapa kalimat, ya. Taib. Sepatutnya bagi muallim menjelaskan kepada tolibnya, kepada muridnya bahwasanya saya akan ingin mengajar. Saya ingin mengajarkan ini kepada antum, misalnya begitu. Kenapa? Liyashtadda syauquhu, agar semakin apa ini? Semakin kuat keinginan mereka ila ma ya'lam, ya, kepada sesuatu yang mereka akan ketahui, ya, kepada sesuatu yang akan mereka ketahui atau mereka pelajari. Taib. Wa taqbala nafsahu alaihi, dan agar juga apa? Jiwa mereka, jiwa muta'allim, jiwanya orang yang diajar ini akan mudah menerima, ya, menerima apa yang diajarkan. Taib, akan mudah menerima apa yang diajarkan. Yang keempat, al jaza'u min jinsil amali. Balasan itu sesuai ganjaran apa? Balasan itu sesuai jenis amalan, ya. Al jaza'u min jinsil amali. Balasan itu sesuai jenis amalan. Faman imtathala awamirallahi, siapa yang mengerjakan perintah-perintah Allah, wajtanaba nawahiyahu, dan menjauhi larangan-larangan Allah, kana Allahu ma'ahu binasrihi, maka Allah akan bersamanya dengan pertolongan dari Allah, wa ta'yidihi, dan bersama dengan penguatan Allah baginya, ya, dikuatkan. Ya, ta'yid, ayyada yu'ayyidu, Allah akan menguatkan dia. Baik.
Yang kelima, wujubul i'timadi 'ala Allahi, wajib hukumnya hanya bergantung kepada Allah. Wajib hukumnya hanya bergantung kepada Allah. Wat tawakkuli alaihi duna ghairihi, dan wajib bertawakal hanya kepada Allah, bukan kepada selainnya. Taib. Nah, kemudian at-tanbihu ala anna dunya urdatun lil masaibi. Ini peringatan bahwasanya dunia itu ya tempat mendapatkan musibah, ya. Urdatun lil masaib, tempat disodorkan, ya. Musibah-musibah itu di dunia. Taib. Kalau di surga sudah tidak ada musibah di surga. Taib. Di surga sudah tidak ada musibah. Ya. Taib. Jadi dunia itu tempat apa? Disodorkannya apa ini? Musibah-musibah. Fayajibus sabru 'alaiha, maka wajib bersabar dengan apa? Dengan musibah-musibah itu atau dengan dunia itu, bisa kembali ke dua-duanya itu ya. Wajib bersabar kepada apa? Kepada musibah-musibah yang ditimpa ya. Cocoknya kembali ke musibah itu. Fayajibus sabru 'alal masaib ya. Wajib bersabar atas musibah-musibah. Yang ketujuh, al-istijalu wal jaza'u la ya'ti bin nasri. Sifat tergesa-gesa, ya, suka mengeluh ya, atau juga melemah ya, lemahnya semangat, jaza itu ya. Jaza itu mengeluh, lemahnya semangat. La ya'ti bin nasri, tidak akan mendatangkan pertolongan dari Allah ya, tidak akan mendatangkan pertolongan. Baik. Kemudian yang ke-8, tahrimul ya'si wal qunuti min rahmatillah. Haramnya putus asa dari rahmat Allah. Ya, haram hukumnya berputus asa dari rahmat Allah. Ya, di antaranya orang-orang yang melakukan dosa, ya, tidak boleh dia berputus asa, haram hukumnya. Jadi kalau dia berbuat dosa, kemudian dia setelah itu mau bertobat, kemudian dia putus asa, dia tidak jadi mengurungkan niat tobatnya, maka itu dosa tersendiri lagi. Ya, dia berbuat dosa, kemudian dia apa? Aduh, kayaknya tidak bisa ini. So banyak sekali ini sholat saya kasih tinggal. Ya, dari masih baru balik sampai so tua begini baru kasih tinggal sholat, bagaimana? Kayaknya tidak pantas saya ini. Nanti terserah Allah lah mau tempatkan saya di mana misalnya begitu dia. Ini dosa tersendiri lagi nih, lain lagi dosanya nih dibanding dosa yang tadi itu. Taib. Padahal kalau dia bertobat, tobat nasuha, ya, kaman la dzambalahu, sebagaimana seperti orang yang tidak punya dosa. Ya, at-taibu min dzambin kaman la dzambalahu. Ya, orang yang bertobat dari dosanya, tobat nasuha, seperti orang yang tidak punya dosa. Sudah mau azan ini? Hah? Azan? Baik, kita azan dulu ya. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kemudian ikhwani fi din, a'azakumullah. Yang kesembilan, taqrirul imani bil qada'i wal qadari. Penetapan iman kepada qada dan qadar. Wa wujubur ridha bihi, wajibnya ridha kepada apa? Kepada takdir, ketetapan dan takdir Allah. Fala yusibaka illa ma kataballahu lak. Sebagian salaf terkait qada dan qadar ini, ya. Di antaranya ucapan Abu Darda. Taib, kata Abu Darda radhiyallahu anhu, "Innallaha, sesungguhnya Allah, idza qada qadaan," ya. Jika Allah telah menetapkan sesuatu, sebuah takdir, sebuah qada, ketetapan, ahabba an yurdo bihi. Allah suka kalau apa? Diridhoi, ya, diterima ketetapan tersebut. Jadi kalau Allah telah menetapkan sesuatu, Allah suka agar apa? Allah senang, Allah sangat cinta kalau apa? Kalau ketetapan itu diridhoi, diterima. Baik. Wa qala Umar bin Abdul Aziz mengatakan, asbahtu, ya, kata Umar bin Abdul Aziz, ya, aku memasuki waktu pagi, asbahtu. Wa mali sururun illa fi mawadi'il qada'i wal qadar. Tidak ada sedikit pun kebahagiaan bagiku, atau tidak ada sedikit pun kebahagiaan untukku, kecuali aku berada pada tempat qada dan qadar. Ya, maksudnya setiap orang itu setiap paginya itu berada pada takdirnya masing-masing setiap pagi. Ya, cuma beda-beda orang kan dalam penyikapannya. Besok pagi lagi, hari Senin lagi misalnya. Besok ada dars lagi. Habis ketemu lagi. Ya, ketemu lagi dengan DP guru ini, ya. Misalnya begitu. Nah, kalau Umar bin Abdul Aziz, dia bilang, aku masuki waktu pagi, tidak ada sedikit pun kebahagiaan, ya, tidak ada sedikit pun rasa bahagia dalam diriku, kecuali aku berada pada apa? Tempat-tempat, ya, ketetapan dan takdir Allah di situ. Maksudnya, ya, paginya itu dia ridho sudah. Apa saja yang terjadi hari ini sudah ridho sudah dia. Jadi dia sudah serahkan di luar sudah. Apapun yang menimpa saya di hari ini, saya sudah masuk waktu pagi ini. Apapun yang menimpa saya di pagi ini, saya akan bahagia dengan itu. Ya, ini para salaf seperti itu. Ya, taib. Makanya dikatakan, faman wasala ila hadhihi darajah, siapa yang sampai pada derajat seperti ini, kana aishuhu kullu fi na'imin wa sururin, maka kehidupannya seluruhnya, kehidupannya semasa hidupnya itu berada dalam kenikmatan dan kebahagiaan. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, man amila solihan, siapa saja yang mengamalkan amalan soleh, min dzakarin aw untha, baik dia laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka benar-benar kami akan berikan dia kehidupan yang baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Ditafsirkan para ulama, ya, al hayatut thayyibah, kehidupan yang baik itu apa? Ar-ridha wal qanaah, ridho dan qanaah, ya, menerima sudah, ya, apa saja yang menimpa sudah diterima sudah, seperti itu. Baik. Kemudian yang ke-10, al-hatsu 'ala tuma'ninati 'ala rizqi wal hayati, motivasi untuk terus merasa tenang, maksudnya merasa tenang, ya,
ya, khawatir, tidak yang lain-lainnya, merasa tenang, tumakninah, merasa tenang atas rizki dan juga kehidupan. Falan tanala illa ma kataballahu lak, karena selamanya engkau tidak akan mendapatkan kecuali apa yang Allah takdirkan untukmu. Ya, selalu ini ya, perhatikan ikhwan, ya, kita belajar hadis, ketemu lagi itu pembahasan dasar lagi itu, beriman kepada takdir. Ya. Pokoknya dia berulang-ulang di situ, ya. Balik lagi ke beriman kepada takdir. Taib, karena ya banyak di antara kita ya, yang masih kadang tidak terima, ya. Kata Ibnu Qayyim bagaimana? Fattish nafsaka hal anta salimun min dzalika. Kata Ibnu Qayyim. Coba antum periksa, idza fattashta man fattashta. Jika engkau mencoba menelisik, menelusuri, melihat benar-benar orang yang ingin engkau ya telusuri kehidupannya, maka pasti engkau akan dapati ada sedikit dari kehidupannya itu, dari dirinya tidak terima dengan takdir, meskipun cuma sedikit. Ya. Misalnya tiba-tiba ada senang-senang, tiba-tiba besok anaknya sakit. Duh, sakit lagi ini jagir misalnya begitu. Itu tidak terima takdir itu. Ya, tidak terima takdir. Ya. Misalnya dia sudah mau keluarin sospan, dia punya siap-siap semua, tahu-tahu cuma sedikit. Aduh. Cuma harusnya tadi begini, harusnya tadi begitu misalnya. Itu kata Ibnu Qayyim, "Idza fattashta man fattashta." Kalau antum ingin melihat satu persatu orang-orang, tidak usah kita jauh keluarga kita ya, satu persatu, termasuk diri kita sendiri ya. Baik, makanya kata Ibnu Qayyim itu, coba antum lihat orang itu ya. Kalau antum betul-betul lihat, pasti ada dalam dirinya itu sedikit dari dalam kehidupannya, dia menjalani kehidupan itu pasti ada rasa penerimaan terhadap takdir, rasa penolakan terhadap takdir yang Allah tetapkan kepadanya. Baik, kemudian Ibnu Qayyim tutup, fattish nafsaka. Coba engkau cek sendiri dirimu, hal anta salimun min dzalika. Apa engkau selamat dari hal tersebut, ya? Artinya susah, ya. Susah itu yang begitu. Cuma memang ya harus diusahakan, ya. Harus terus diingatkan, menerima terhadap takdir, ya. Taib, ini harus karena engkau tidak akan mendapatkan kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Walan yadurruka illa ma kataballahu alaik, dan tidak akan memudaratkanmu kecuali apa? Kecuali apa yang telah Allah takdirkan atasmu. Ya, begitu juga kadang khawatir, aduh kalau nanti begini nih. Kalau misalnya begini nanti, aduh khawatirnya begini misalnya. Misalnya begitu ya. Ya. Nah, kita katakan ya tidak akan memudaratkan kecuali apa? Apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Taib. Kalau misalnya nih dia punya misalnya kalau kita ambil ini ya, misalnya dia punya simpanan atau dia punya uang tinggal sedikit misalnya nih, ya. Aduh, bagaimana ini ya? Kalau Allah tidak takdirkan dia tidak akan kelaparan, dia tidak akan kelaparan. Selamanya tidak akan kelaparan dia. Ya. Taib. Nah ini, ya. Illa ma kataballahu alaika. Kemudian yang ke-11, la yajuzu su'alu ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallahu. Tidak boleh meminta kepada selain Allah pada perkara-perkara yang hanya Allah yang mampu melakukannya, ya. Hanya Allah yang mampu melakukannya. Tidak boleh meminta, ya. Baik. Yang ke-12, la yajuzul isti'anatu bi ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallah. Tidak boleh meminta bantuan, meminta pertolongan kepada selain Allah pada perkara-perkara yang hanya Allah yang mampu membantunya. Baik, hanya Allah yang mampu membantunya. Baik, nanti akan datang dia punya perinciannya nanti, contoh-contohnya. Kemudian yang ke-13, ikhtiyarul jumalil qasirati fi halit ta'limis sigari. Memilih kalimat-kalimat yang ringkas ketika mengajarkan anak-anak kecil, ya. Jangan anak kecil itu dirinci-rinci, nanti itu perinciannya begini begini, masih kecil ini belum tahu apa-apa ini. Dirinci-rinci misalnya, berwudu seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya airnya begini nanti ada rinciannya itu misalnya. Padahal masih kecil, belum tahu ya misalnya. Ya. Taib. Makanya harus dipilih apa? Harus dipilih kalimat-kalimat yang ringkas. Litakuna ashala fil hifzi, karena agar memudahkan untuk dihafalkan. Yang ke-14, yanbaghi lil alimi an yabzula ilmahu lil kabiri was sagiri. Nah, perhatikan. Sepatutnya bagi orang yang berilmu, ya, orang yang mengajarkan ilmu, memberikan ilmunya kepada orang yang sudah tua dan yang masih muda, yang kabir maupun sagir. Taib. Ya kalau misalnya yang kabir misalnya tidak punya ilmu, tidak mengetahui tentang suatu perkara dalam agama, ya dia sampaikan sesuai kemampuannya.
Lakin ala qadri ma yantafi'u bihi kullun minhuma, ya. Taib. Akan tetapi sesuai dengan kadar yang bisa dimanfaatkan masing-masing dari mereka berdua, ya. Taib. Kullun minhuma, masing-masing dari mereka berdua memberikan ilmu yang sesuai, yang bisa memberikan manfaat kepada anak kecil maupun orang yang sudah tua, ya. Taib. Berarti tadi yang untuk pengajar, ya, memilih kalimat yang ringkas, ya, arti pemilihan kalimat, kemudian juga apa? Mengerahkan, yabzul, bazala ini mengerahkan, ya, mengerahkan tenaga. Taib. Kemudian yang ke-15, al-ihtimamu bi ta'limil aqidati lil atfali. Perhatian untuk mengajarkan akidah untuk anak-anak, ya, mengajarkan akidah untuk anak-anak. Di antaranya tadi Nabi katakan, "Idza sa'alta fas'alillah." Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau meminta maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta tolong kepada Allah. Taib. Ini ada ibadah isti'anah, ya, ibadah isti'anah. Dan juga ada doa di situ, ya. Doa itu ada permintaan, ya. Taib. Kemudian yang ke-16, iqtiranun nasri bis sabri. Ya, bergandengannya pertolongan Allah dengan kesabaran. Faman sabara ala taatillah. Nah, ini perhatikan ikhwan. Siapa yang bersabar dalam ketaatan kepada Allah. Jadi dalam ketaatan kepada Allah itu kita juga dituntut untuk bersabar, ya. Antum duduk di sini 1 jam itu, kalau antum tidak sabar, antum sudah gelisah mau pulang antum, ya. Baik, apalagi misalnya, aduh saya sudah duduk sudah setengah jam, tidak ada yang saya paham ini. Kalau antum tidak sabar, pasti mungkin antum sudah pulang, ya. Baik, nah ini. Misalnya duduk di majelis, duduk di halaqah, ya, 1 jam duduk di halaqah tidak paham-paham ini. Kalau tidak sabar, ya sudah, ya, pasti dia akan tinggalkan, rupa-rupa bikin alasan ini dan itu, ya. Baik. Nah ini, butuh kesabaran. Sama siapa diminta kesabaran? Minta kepada Allah, diberikan kesabaran di atas ketaatan, diberikan kesabaran di majelis, diberikan kesabaran murojaah, ya. Kalau misalnya ada mungkin diberi tugas hafalan, diberi kesabaran untuk menghafal. Minta semua itu. Kalau antum minta semua itu, ya, insyaallah Allah akan berikan itu, ya. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta kepada Allah. Jangan minta kepada guru, kepada teman misalnya, minta kepada Allah, baru ambil sebab. Itu orang yang bertawakal namanya. Ya, orang bertawakal itu dia minta dulu, baru dia ambil sebab. Ya, sebagian dari kita, ya, bahkan kebanyakan dari kaum muslimin ambil sebab dulu, mentok ambil sebab, baru minta kepada Allah. Baru dia bilang, ya saya sudah bertawakal. Itu bukan tawakal namanya itu, ya, bukan tawakal itu. Sudah mentok dia, akhirnya jalan terakhir itu baru minta kepada Allah. Orang itu minta kepada Allah itu jalan pertama, baru ambil sebab. Ya, itu namanya tawakal. Taib, faman sabara ala taatillah wa taati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersabar atas ketaatan kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, wajtanaban nawahiya, dan dia menjauhi larangan-larangannya, intasara biiznillah fid dunya. Ya. Taib. Lihat ya, dia punya pemilihan bahasa, ya. Bukan langsung nasara di situ, ya. Tapi intasara. Niscaya dia akan tertolong, ya. Niscaya dia akan tertolong dengan izin Allah ketika di dunia, wal akhirati, dan juga di akhirat. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, inna lanansuru rusulana, sesungguhnya kami benar-benar menolong utusan-utusan kami, walladzina amanu. Ah, ini syahidnya di sini nih kita, ya, orang-orang yang beriman di sini. Sesungguhnya kami, ya, benar-benar akan menolong. Perhatikan ikhwan, pakai lam taukid di situ. Benar-benar akan menolong, ya, rusulana. Taib, utusan-utusan kami, rasul-rasul kami. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Wa yauma yaqumul ashhad, dan pada hari ditegakkannya para saksi-saksi itu. Maksudnya pada hari kiamat. Akan ditolong, ya, akan ditolong. Asalkan dia apa? Akan dia bersabar di atas ketaatan dan bersabar menjauhi maksiat. Taib. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah. Di sini ada beberapa faedah yang ada kaitannya dengan hadis, ya, fawaid tata'allaq bil hadis. Faedah-faedah yang berkaitan dengan hadis. Faidatul ula, faedah yang pertama, ad-du'a'u nau'an. Doa itu ada 2 jenis, ya. Jadi kita murojaah sedikit ini, yang sudah
belajar tauhid, kitab tauhid, ini sudah lewat ini, usul salasa, qaidul arba, aslul jami, ini sudah lewat semua ini ya. Kita murojaah sedikit. Ya. Baik, murojaah untuk yang sudah lewat ya, pelajaran untuk yang belum ya. Ad-du'a nau'an, doa itu ada dua jenis. Yang pertama, du'a'u mas'alatin. Doa masalah, doa permintaan. Ya, permintaan sesuatu. Huwa talabu ma yanfa'ud da'i min jalbi naf'in. Ya. Ma yanfa'ud da'iya min jalbi naf'in au daf'i durrin. Doa masalah adalah meminta sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepada orang yang berdoa. Dai di situ maksudnya orang yang berdoa, ya. Berupa apa? Berupa mendapatkan manfaat atau menolak kemudaratan. Itu namanya doa masalah, ya. Minta agar diberikan kesehatan, diberikan afiat. Ini doa masalah ini. Minta agar diberikan rezeki untuk melakukan ketaatan, ya. Minta agar diberkahi rezekinya, ya, diberkahi umur, ya, diberkahi keluarga, ya. Ini semua doa apa? Doa masalah. Misal seperti contoh, an yaqula da'i Allahumma ighfirli warhamni. Ini sudah lewat ya penjelasannya, syarahnya Allahumma ighfirli warhamni. Iya ikhwan. Sudah Arif. Sudah lewat Arif. Allahumma ighfirli warhamni itu? Sudah kan? Sudah atau belum? Sudah Ustaz Satria? Lupa? Masya Allah, baru 2 pekan lalu itu. Sudah itu syarahnya itu di kitab tauhid. Ya. Oh, di sini belum. Yang tidak, syarahnya Allahumma ighfirli warhamni itu. Ya. Siapa yang masih ingat? Kalau minta Allahumma ighfirli berarti dijauhkan dari apa? Meminta agar apa? Bukan hanya sekedar minta ampun itu, tapi dijauhkan dari efek hukuman yang timbul gara-gara dosa yang dikerjakan. Itu Allahumma ighfirli itu. Ya, jangan antum cuma Allahumma ighfirli. Antum harus yakini itu, ya. Warhamni bagaimana? Siapa yang masih ingat? Bagaimana ikhwan? Allahumma ighfirli warhamni. Ini perpasangan dua-dua ini ya, dalam satu doa ini. Allahumma ighfirli warhamni. Ya, kalau warhamni itu ya kalau diterjemahkan kan dia meminta diberikan rahmat kepada Allah. Tapi tidak hanya itu, ya. Meminta agar diberikan apa? Diberikan efek yang baik dari apa? Ketaatan. Ya, termasuk juga agar ketaatan yang dikerjakan itu diterima oleh Allah sehingga menimbulkan efek yang baik. Seperti itu, ya. Warhamni, Allahumma ighfirli warhamni. Baik. Contoh yang kedua, an yaqula da'i Allahumma rzuqni rizqan halalan. Baik. Ya Allah, aku minta kepadamu rizki yang halal, thayyiban, mubarakan, misalnya. Tambah-tambah itu sifat-sifatnya rizkinya itu ditambah. Rizqan halalan, thayyiban, mubarakan. Seperti itu. Baik. Minta kepada Allah, ya. Kalau minta diberi rezeki, ya Allahumma rzuqni rizqan halalan, atau ya Allah ya Razzaq urzuqni rizqan halalan thayyiban mubarakan, misalnya. Ini doa masalah, semuanya doa masalah, doa permintaan. Baik. Kemudian hukum memalingkan doa ini kepada selain Allah, ya. Bagaimana kalau doa ini dipalingkan kepada selain Allah, misal kepada kuburan, kepada kiai yang sudah mati misalnya, atau misalnya kepada kuburan keramat atau yang lainnya, dipalingkan doa ini. Nah, di sini ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, bikin. Jadi hukum berkaitan dengan doa masalah ini. Doa masalah, doa permintaan. Apa tadi doa masalah itu? Permintaan agar yang diminta bisa memberikan manfaat atau menolak mudarat bagi orang yang meminta. Itu namanya doa masalah. Kalau yang diminta ini hidup, kemudian dia hadir di situ dan dia mampu melakukannya, maka itu bukan kesyirikan. Misalnya apa? Misalnya minta tolong dulu, tutup itu pintu misalnya. Nah, itu minta diberikan manfaat. Dia hadir, dia tahu dan dia mampu menutup pintu itu. Baik. Nah, kalau ini kita minta kepada orang, atau misalnya kita ada galon di luar misalnya, kita minta tolong. Minta tolong dulu itu apa? Atau
bawa masuk ke dalam itu galon misalnya. Dia mampu, dia tahu, dan dia masih hidup. Ya, maka ini bukan kesyirikan. Ini bukan kesyirikan. Taib. Berdasarkan, contohnya apa? Iskini ma'an liman yastati'u zalika. Ya, seperti contoh ya, berikan minum aku air bagi orang yang mampu memberikan air. Ya, dia mampu hidup dan dia tahu, dia hadir di situ. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man ista'adza billahi fa'izuh." Siapa yang meminta perlindungan dengan nama Allah, maka hendaklah lindungi dia. Ya. Wa man sa'ala billahi fa'atuhu. Siapa yang meminta dengan menyebut nama Allah, maka berikan apa yang dia minta. Wa man da'akum fa'ajibuh. Dan siapa yang diundang, siapa saja di antara kalian yang ada yang mengundang kalian, fa'ajibuh, maka penuhilah undangan tersebut. Ya. Nah ini. Jadi ini semua berkaitan dengan apa? Permintaan yang diberikan manfaat atau ditolak mudarat. Kalau orangnya yang diminta itu masih hidup, hadir dia dan dia tahu dan dia mampu, maka apa? Maka ini bukan syirik. Keadaan yang kedua, in kanal mad'u mayyitan au ghaiban. Ya, wada'i ya'lamu dzalika fadu'a'uhu syirkun mukhrijun minal millati. Nah, ini. Kalau yang diminta ini sudah mati, saya minta kepada kuburan, orang yang dalam kuburan, ya. Yang diminta sudah mati, atau yang diminta ini tidak hadir di situ. Dia tidak tahu misalnya, dia gaib, dia tidak tahu. Ya, atau dia tidak hadir di tempat tersebut. Sementara yang meminta, orang yang berdoa, yang meminta ini, yang meminta tolong ini atau meminta tadi ini, mengetahui hal tersebut. Dia tahu ini kuburan misalnya sudah mati orang dalamnya, tapi dia masih meminta misalnya. Ya. Taib. Dia tahu tidak ada orang di sini misalnya. Tidak ada orang misalnya. Misalnya tidak ada siapa ya, kita ambil contoh misalnya Pak Ferry misalnya, tidak ada. Nah, baru misalnya saya bilang begini, di sini misalnya tidak ada Pak Ferry, ya. Terus saya bilang begini, ya. Pak Ferry coba minta tolong ajar dulu itu misalnya. Padahal tidak ada Pak Ferry, dia tahu ini tidak ada, dan dia tahu Pak Ferry itu tidak bisa mendengar, tidak bisa bahasa isyarat atau apa misalnya. Dia tahu seperti itu. Nah, ini kalau dilakukan hal tersebut, ya, maka permintaannya itu adalah kesyirikan yang mengeluarkan dari agama, ya, syirkun akbar. Baik. Jadi syaratnya itu harus dia apa? Pertama harus hidup, kemudian dia hadir dan dia mampu. Harus tiga-tiga terpenuhi ini. Harus tiga-tiga terpenuhi. Kalau salah satunya kurang ya tidak bisa. Harus terpenuhi tiga-tiga ini. Ya. Taib. Ini kayak misalnya antum lihat dulu ada ini yang apa ini? Yang untuk menyembuhkan orang sakit ini siapa nama anunya apa? Ponari apa? Antum pernah dengar itu kan? Ponari. Iya kan? Itu kan datang orang untuk minta kesembuhan kan sama dia kan? Iya kan? Mau minta kesembuhan. Itu kan dia hidup kan? Dia hidup. Kemudian dia hadir, ada di situ kan? Tapi dia tidak mampu menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan, bukan dia. Syirik. Ya, syirkun akbar. Hilang salah satunya tidak bisa, tetap syirik dia. Baik. Nah. Apalagi kalau memang dia orang sudah tahu itu. Ya, lebih parah lagi tuh, ya. Taib. Kemudian yang kedua, jenis doa ibadatin. Doa yang kedua ini namanya doa ibadah. Kalau yang pertama tadi doa masalah beserta hukum-hukumnya. Doa ibadah. Yadkhulu fihi kullu ibadatin tata'abbadu biha lillahi. Ya. Ini doa ibadah ini masuk terkait doa ibadah ini seluruh peribadahan yang Allah diibadahi atau yang bisa juga tuta'abbadu bisa juga, tata'abbadu bisa juga ya. Yang Allah itu diibadahi dengannya. Jadi seluruh peribadahan yang dilakukan itu masuk kategori doa ibadah. Wa huwa ma lam yakun fihi su'alun wala talabun. Yang mana di dalam doa ini di dalamnya tidak ada permintaan dan tidak ada keinginan. Tidak ada permintaan dan tidak ada keinginan. Fas-sholatu du'aun. Maka salat itu adalah doa. Salat saja ini, salat ya, itu doa. Waz-zakatu du'aun. Zakat juga doa. Was-siyamu du'aun waz-zikru du'aun. Puasa itu doa, zikir juga doa. Ila akhirih. Ya.
Berbuat baik kepada orang lain, itu doa juga, ya, doa. Memberikan nasihat kepada orang lain, itu kan ibadah. Memberikan kebaikan kepada orang lain, itu doa juga. Baik. Kemudian wa yadkhulu fihi kullul qurbati adh-dhahirati wal batinah. Masuk juga dalam kategori doa ibadah ini seluruh amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah, baik amalan zahir yang nampak maupun amalan yang batin. Apa diantaranya contoh? Kalau zahir kan jelas ya, ya berbuat baik sama orang, ya berkata-kata yang baik, masuk doa itu. Nah, kalau yang batin apa misalnya? Misalnya menginginkan kebaikan. Kayaknya bagus nanti setelah ini ya kita akan bikin proyek ini dan itu misalnya untuk proyek-proyek kebaikan. Baru di dalam hati itu sudah masuk doa ibadah itu. Sudah ada pahala itu. Ya ingin nanti saya mau pulang misalnya saya mau nasihat saya punya keluarga misalnya, ya semampu saya. Belum dikerjakan baru muncul dalam hati. Masuk sudah itu doa ibadah. Ya, apa-apa yang masih terbetik dalam hati. Li'annal muta'abbida lillahi talibun bilisani maqalihi wa lisani halihi min rabbih qabula tilkal ibadati wal itsabati 'alaiha. Masyaallah. Qabula di situ sebagai apa itu? Rib. Qabula di situ sebagai apa itu? Qabula atau qabulu itu? Hah? Coba bantu Khalid. Sim'anna. Lalu al-muta'abbida apa dia? Kalau bukan sim'anna itu. Siapa lagi nih? Mana yang gaco-gaco ya? Ustaz Satria tahu ya? Qabula itu ya? Iya. Hah? Tahu ya? Taib. Lepas dari pertanyaan so. Arif, sudah Arif? Qabula sebagai apa di situ? Li'annal muta'abbida lillahi talibun bilisani maqalihi wa lisani halihi min rabbi qabula tilkal ibadati wal itsabata 'alaiha. Ada yang tahu? Siapa ini? Siapa? Ijal, tahu? Sebagai apa, Cal? Mana? Aduh, sudah ada ini. Kayaknya pas yang apa? Yang kemarin itu Pak Firly saya sampaikan ya. Saya mau tanya-tanya begini, so banyak yang tidak hadir ini. Yang dari Halakuana itu. Saya nanti mau ditanya di majelis itu. Praktek ya. Sudah Rip, sudah dapat? Pak Firly bisa Pak Firly? Sudah? Khalid sebagai apa? Hah? Apa? Mafuli ajli dari mana? Hah? Sebagai apa dia? Qabula itu mafuli ajli? Iya? Betul? Masya Allah. Nah coba terakhir Arif. Sebagai apa Arif? Ya, jadi antum yang sudah bisa baca dari rumah ini supaya tahu, ya. Supaya ini sebagai ini. Kalau ini paragraf panjang begini, antum tak lepas satu dia punya harokat, antum tak lepas dari jalan ceritanya ini, ya. Jalan ceritanya ini maksud dari syarah ini, ya. Baik. Karena orang yang beribadah kepada Allah, hakikatnya dia apa? Meminta dengan lisan ucapannya dan lisan kondisi dirinya, meminta kepada Rabbnya apa? Meminta apa? Qabula tilkal ibadati. Ya, sebagai maf'ul bihi dari talibun. Iya, Khalid, sudah. Meminta apa? Penerimaan ibadah tersebut wal itsabata 'alaiha dan meminta ganjaran atas ibadah tersebut. Jadi orang yang beribadah, ya, orang yang beribadah itu apa? Hakikatnya dia meminta dengan lisan ucapannya dan lisan anggota badannya, lisan halih itu maksudnya seluruh anggota badannya, meminta kepada Rabbnya agar diterima ibadah tersebut. Ya. Kalau orang niat jujur betul beribadah, dia hakikatnya ingin diterima itu ibadah itu. Nah mungkin dia mau capek-capek ibadah, misalnya bangun malam, sholat malam, capek-capek dia sholat malam, dia tidak ingin diterima ibadah tersebut. Tidak mungkin dia cuma tidak mau diberikan ganjaran di situ. Nah, taib.
Sebagaimana firman Allah, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid, ya, masjid-masjid di sini maksudnya ada dua penafsiran, ya. Bisa jadi dia masjid segala sesuatu yang dijadikan tempat sujud, tempat-tempat untuk digunakan untuk sujud, dan juga apa? Anggota sujud, ya, anggota sujud. Bahwasanya masjid-masjid itu untuk Allah, maka janganlah kalian berdoa bersama Allah dengan sesuatu apapun, ya. Jangan berdoa sedikit pun, serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai la ta'budu wa la tas'alu ma'allahi ahada. Jangan kalian beribadah, jangan kalian meminta bersama Allah, meminta kepada yang lainnya, ya. Antum minta juga kepada Allah, minta juga kepada yang lain. Jangan seperti itu. Taib. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa itu sendiri ibadah. Ya, doa itu sendiri ibadah. Bagaimana kalau misalnya dia berdoa untuk ini, doa untuk itu misalnya, doa meminta ini, meminta dipahamkan bahasa Arab, meminta dipahamkan nahwu, sorof, meminta dipahamkan apa ini, tahsin, minta dipahamkan ABY, minta dipahamkan akidah, fikih, ya, hadis. Dia minta semua itu, apa yang dia pelajari dia minta semua itu. Itu ibadah terus itu. Ya, dia ibadah itu. Taib. Di sinilah kadang, ya, bahkan mungkin yang berbicara juga begitu, ya. Kita ini lemah di situ. Hanya bersandar, oh yang penting saya masih muda, saya masih mampu ini kayaknya. Padahal ya kita ini lemah, terbatas, ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman shalla au zakka, siapa yang salat dan berzakat, au shoma atau puasa, wa nahwa dzalika, dan yang selainnya, yuqalu innahu da'a. Maka dikatakan untuk orang ini sesungguhnya dia sedang berdoa, ya, dia berdoa. Lakin du'a'u ibadatin, akan tetapi doa ibadah, ya, itu doa ibadah. Baik. Kemudian, apa hukum memalingkan doa ibadah ini kepada selain Allah? Ya. Hukum memalingkan doa ibadah ini kepada selain Allah. Hukumnya adalah syirkun akbaru mukhrijun minal millah. Syirik akbar yang mengeluarkan dari agama. Ya, hukumnya syirik akbar. Kalau ada orang berpuasa karena Syekh fulan, atau berpuasa atau bernazar untuk kuburan ini dan itu misalnya, syirkun akbar, ya. Mukhrijun minal millah, keluar dari agama. Liqauli ta'ala, sebagaimana firman Allah, fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin. Maka janganlah kalian berdoa bersama Allah kepada Tuhan-Tuhan yang lain, sesembahan-sembahan yang lain, sehingga kalian menjadi orang yang diazab, mu'adzabin, ya, menjadi orang yang diazab. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata, siapa yang wafat, siapa yang telah wafat, wa huwa yad'u min dunillahi niddan, sementara dia dalam keadaan berdoa kepada selain Allah, ya, berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada siapa? Tandingan-tandingan selain Allah. Dakhalan nar, pasti masuk neraka dia. Ya, pasti masuk neraka. Baik. Nah, nanti tinggal antum baca itu yang ininya, apa ini? Terjemahan itu, surat Yunus ayat 106 sampai 107. Taib, kita baca saja ya, soalnya ibu ummahat tidak ada kita mereka, ya. Di belakang tidak ada, ya. Taib. Kemudian dalam ayat yang lain, ya, Allah berfirman, "Fala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk." Ya, jadi ini ada disentil-sentil terkait dalil-dalil tentang tauhid, ya, karena kaitannya dengan doa. Ya, disentil dalil-dalil ini. Kalau antum belajar tauhid secara runut, ya, secara bertahap, antum akan ketemu dalil-dalil seperti ini. Tapi kalau belajar tauhidnya putus, ya, masuk majelis ini putus, masuk ke sini putus, halaqah sini lagi putus, berhenti lagi, masuk lagi pindah ke sini, ikut lagi online, putus lagi juga misalnya. Ya, antum ya susah, ya, kalau seperti itu. Bertahan antum, ikut program, bertahan di situ supaya dapat semua itu ilmunya. Tahu itu dia punya tahapan-tahapan. Kalau misalnya pindah-pindah, loncat-loncat, ya, kalau istilah kita apa? Ya, penuntut ilmu apa? Kutu loncat gitu. Habis loncat sini, loncat lagi misalnya. Nggak bisa kokoh ilmunya, ya. Nah, ini dalil-dalil seperti ini didapat kalau apa? Antum belajar tauhid secara runut. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka janganlah kalian berdoa kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat kepadamu. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Jika engkau lakukan itu, engkau termasuk orang zalim. Maksudnya apa? Orang musyrik. Ya, engkau termasuk orang musyrik. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu.
Nah, perhatikan ikhwan, jika Allah ya merasakan atau memberikan ya, membuat kalian merasakan kemudaratan, maka tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan itu kecuali Allah. Ya, jika antum ditimpa kemudaratan, tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah. Wa ayyuridka bi khairin fala radda li fadli. Jika Allah inginkan kebaikan kepadamu, maka tidak ada sedikit pun orang yang bisa menolak karunia Allah atasmu. Ya, tidak ada. Misal Allah inginkan antum dapat hidayah, diberikan taufik, istiqomah di majelis ilmu, di halaqah misalnya. Sekalipun ada orang-orang luar mengganggu antum, memberikan syubhat, memberikan ini kepada ini, tidak ada yang bisa itu. Ya, Allah sudah berikan taufik kepada antum, tidak ada yang bisa menggoyangkan hati antum. Ya. Taib. Jadi antum masih istiqomah, masih terus berada ya di amalan-amalan yang antum ya sudah terus-menerus mengerjakannya, itu tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa memberikan itu semua kecuali karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yusibu bihi may yasha'u min ibadi. Allah berikan fadilah tadi, bihi kembali ke fadlih itu, ya. Allah berikan fadilah tadi kepada siapa hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Jadi tidak semua diberikan karunia itu. Taib, hanya yang dikehendaki saja. Wa huwal ghafurur rahim. Dialah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Taib. Kemudian faedah yang kedua, faedah yang kedua, isti'anatu arba'atu anwa'in, ya. Al-isti'anatu arba'atu anwa'. Nah, permintaan tolong itu ada 4 jenis, ya. Permintaan tolong ada 4 jenis. Yang pertama, al-isti'anatu billah. Permintaan tolong kepada Allah. Wa hiya al-isti'anatul mutadamminatu likamaliz dzulli minal abdi li rabbih. Yaitu permintaan tolong yang tercakup di dalamnya kesempurnaan penghinaan diri dari seorang hamba kepada Rabb-nya. Taib, jadi ada kesempurnaan menghinakan diri dia kepada Rabb-nya. Wa tafwidil amri ilaihi, menyerahkan seluruh urusannya kepada Rabb-nya. Wa hadhihi la takunu illa lillah. Ini tidak boleh dilakukan kecuali kepada Allah. Dan dalilnya adalah firman Allah, iyyaka wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami apa? Meminta pertolongan. Taib. Kemudian isti'anah yang kedua, al-isti'anatu bil makhluqi ala amrin yaqdiru alaihi. Permintaan tolong kepada makhluk pada perkara yang mereka mampu lakukan. Taib. Fahadhi ala hasabil musta'ani alaihi. Maka ini sesuai dengan kemampuan orang yang menolong tadi. Taib. Fa in kanat ala birrin fahiya jaizatun lil musta'ini masyru'atun lil mu'ini, ya. Kalau yang diminta tadi itu berupa kebaikan, taib. Kalau yang diminta tadi berupa kebaikan, fahiya jaizatun lil musta'ini, maka ini boleh bagi orang yang minta tolong, boleh hukumnya bagi orang minta tolong untuk diberikan kebaikan misalnya. Masyru'atun lil mu'ini, namun disyariatkan untuk orang yang mau menolong, ya, untuk orang yang mau membantu, disyariatkan bagi dia. Berdasarkan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong kalian dalam apa? Kebaikan dan ketakwaan. Taib. Kalau ini dalam perkara yang mubah, maka boleh bagi orang yang minta tolong dan orang yang menolong. Boleh-boleh saja, ya, dalam perkara yang mubah. Taib. Akan tetapi terkadang orang yang menolong itu diberikan ganjaran atas hal tersebut, ya, yaitu ganjaran atas kebaikan yang dia lakukan kepada orang lain, ya. Dan ini masuk juga apa? Berdasarkan keumuman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kemudian yang ketiga, permintaan tolong kepada orang yang sudah mati secara mutlak, ya, atau kepada orang yang masih hidup kepada perkara yang dia tidak mampu melakukannya secara langsung, maka ini syirik. Ini tadi sudah kita sebutkan tadi, ya. Ini adalah kesyirikan. Kemudian yang keempat, permintaan tolong dengan amalan soleh. Mintaan tolong dengan amalan soleh. Kalau saya lihat ini tambahan dari beliau, ya, ada kaitannya dengan tawassul juga, ya. Taib. Permintaan tolong dengan amalan soleh. Dan juga keadaan-keadaan yang Allah cintai.
Dan ini disyariatkan berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Nah, ini. Wahai orang-orang beriman, minta tolonglah dengan sabar dan salat. Ya. Karena sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Taib. Nah, kemudian di sini yang ketiga berkaitan dengan perkara-perkara perintah Allah yang wajib untuk dijaga, ya. Taib, perkara-perkara perintah Allah yang wajib dijaga ini ada sekitar 5. Yang pertama thaharah, yang kedua salat, yang ketiga iman, yang keempat kepala dan perut. Nah, ini yang saya mau jelaskan ya. Kepala dan perut, ya, kepala dan perut. Taib. Apa maksud dari menjaga kepala dan perut, ya? Hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Istahyu minallahi haqqal haya'i." Ya, jadi ini ikhwan, saya sampaikan bahwasanya ini berkaitan perkara-perkara yang Allah perintahkan yang wajib untuk dijaga. Ya, tadi Thaharah, salat, iman, kemudian kepala dan perut. Nah, yang kepala dan perut ini yang akan kita jelaskan. Kata Nabi SAW, "Istahyu minallahi haqqal haya'i." Hendaklah kalian malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Ya. Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, inna nastahyi walhamdulillah." Ya Rasulullah, kita ini ya sudah malu kepada Allah, ya. Alhamdulillah, ya, kata para sahabat. Kata Nabi SAW, "Laisa dzaka," bukan itu yang saya maksud, kata Nabi, ya. Laisa dzaka, bukan yang demikian. Walakinnal istihya'a minallahi haqqal haya'i, akan tetapi malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu adalah antahfadhar ra'sa wa ma wa'a. Kata Nabi SAW, engkau menjaga kepalamu dan menjaga isinya, ya, menjaga isi kepala. Ya, bagaimana menjaga isi kepala, ya? Menjaga tontonan, menjaga apa yang dibaca, apa yang dipelajari, ya. Itu maksudnya menjaga isi kepala. Ya, menjaga pergaulan dengan orang, jangan sampai bergaul dengan orang yang ya salah pola pikirnya, apalagi pola pikir dalam beragama. Itu maksudnya dijaga. Ya. Bacaan juga begitu. Termasuk orang yang tidak mau menjaga isi kepalanya, membaca yang hal-hal yang syubhat. Hal-hal yang belum pantas dia masuk ke situ, dia baca misalnya. Ya. Ada yang seharusnya yang pantas untuk dia masukkan ke dalam kepalanya, tapi dia tidak masukkan itu. Perkara-perkara yang wajib misalnya. Taib. Nah, ini. Wal batna wa ma hawa. Dan juga engkau menjaga perutmu dan dan isinya. Apa yang masuk ke dalam perutmu. Itu maksudnya. Wal tadhkuril mauta wal bila. Kata Nabi SAW, hendaklah kalian mengingat kematian dan hari kebinasaan. Wa man aradal akhirata taraka zinatad dunya. Siapa yang ingin menginginkan kehidupan akhirat, maka dia akan meninggalkan kehidupan dunia, meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia, ya. Jadi bukan berarti juga dia tinggalkan sama sekali, tapi artinya sekedarnya, ya, bukan bergelut lama-lama di situ, ya. Taib. Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya'i. Siapa yang melakukan hal tersebut, maka sungguh dia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa malu. Kemudian yang kelima, yang wajib untuk dijaga adalah al-farju. Ya, kemaluan. Ya, kemaluan itu wajib untuk dijaga. Taib. Dan yang terakhir berkaitan dengan yang keempat, min aqwalis salaf fi hifdzin nafsi. Di antara ucapan-ucapan para salaf terkait penjagaan terhadap jiwa, ya, penjagaan terhadap jiwa atau menjaga diri, ya, menjaga diri.